saya Rino Kurniawan, NIM 18073072. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menggunakan scan tool. Ambil GD scan. Tunggu beberapa saat. Start. Pilih Detsu sistem. Oke. Tunggu penginstalan. Oke. Pilih di select menu YRP. Ambil ini K3VE. Quick check. All system. EV. Kita mulai dari edit value data. Oke. Rest value data. Yes. Oke. Setelah itu read current data. Dikecualikan vehicle speed. Oke. Gas sedikit. Grafik 1. Gas. Grafik backdown 2 kali. Gas. Back. Setelah itu kita kembali ya. Back. Aktuatin tes setelah itu. Setelah current data. Stepper ISC without monitoring. Kita tekan panah ke kanan. Cabut kunci kontak. Setelah itu hidupkan kembali. Back. 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 Yes. Terima kasih. Mungkin itu penggunaan scan tool dari saya. Dalam video ini saya akan menjelaskan macam-macam sensor yang ada pada mobil Avanza. Ini adalah sensor MAP, Manifold Absolute Pressure. MAP berfungsi untuk mendeteksi tekanan intake manifold dengan menggunakan unit sensor yang menyatu. Cara kerjanya dengan sensor tekanan absolut manifold memonitor tekanan absolut di dalam intake manifold. Awalnya mulai OMMHG sehingga HM dapat mengontrol rasio udara bahan bakar pada
level yang pantas dalam berbagai kondisi pengendara, tanpa adanya pengaruh terhadap instruksi tekanan udara luar yang antara lain disebabkan oleh ketinggian permukaan. Ya, itulah fungsi dari MAP. Setelah itu sensor IAT, intake air temperature. Fungsinya yaitu sensor temperatur udara atau IAT yang mendeteksi IAT ditempatkan pada bagian depan saringan udara. Cara kerjanya, termistor yang dibuat menyatu dalam sensor dan mengubah tekanan sesuai dengan IAT. Pada saat temperatur udara intake rendah, tekanan termistor bertambah pada saat temperatur udara intake tinggi. Setelah itu ECT atau engine coolant temperature, berfungsi untuk mengubah tekanan sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin. Cara kerjanya itu pada saat temperatur cairan pendingin rendah, tekanan termistor bertambah. Pada saat temperatur tinggi, tekanannya berkurang. Sensor temperatur cairan pendingin mesin dihubungkan ke ACM. Pada saat besarnya tekanan berubah sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin. Voltase pada termistor THW juga berubah. Sensor TPS atau Total Position Sensor, fungsinya untuk mendeteksi sudut buka throttle valve. Cara kerjanya, pada saat throttle valve tertutup penuh, voltasenya mendekati 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal VTH dari ECM. Voltase yang diberikan ke terminal VTH dari ECM bertambah secara proporsional secara dengan sudut buka throttle valve dan mencapai sekitar 3,2 sampai 4,9 volt. Ketika throttle valve telah dibuka penuh, ECM menentukan kondisi pengendara dari output dari terminal VTA dan melakukan fungsi seperti koreksi radio udara bahan bakar. Ini adalah sensor TPS. Knock sensor berfungsi untuk mendeteksi knocking mesin. Cara kerja sensor knock memiliki dalaman piezoelektrik yang membangkitkan voltase ketika terjadi perubahan. Untuk voltase itu dibangkitkan saat blok mesin digetarkan oleh knocking. Munculnya beberapa knocking mesin dapat ditekan dengan cara memundurkan timing pengapian. Adalah CMP, itu Camshaft Position Sensor. Fungsinya untuk mendeteksi sudut cam. Cara kerjanya, sewaktu camshaft berputar, gigi pada timing rotor dan celah udara pada pickup berubah, menyebabkan fluktuasi dalam medan magnet dan membangkitkan gaya elektromotif dalam pickup coil. Karena gigi berdasarkan dengan timing rotor dan bergerak melewati pickup coil. Oksigen sensor. Fungsi oksigen sensor itu untuk mendeteksi konsentrasi oksigen di dalam gas buang dan memberikan umpan balik kepada ECM untuk mengontrol rasio udara bahan bakar. Cara kerjanya itu, bila rasio udara bahan bakar menjadi kurus, konsentrasi oksigen di dalam gas buang meningkat dan sensor head oksigen menginformasikan kepada ECM tentang kondisi kurus tersebut. Voltase rendah itu kurang dari 0,45 volt. Coil pengapian atau coil igniter. Fungsinya itu di dalam ignitor yang bertugas men-switch on dan off arus primary coil.
Cara kerjanya yaitu satu busi dihubungkan ke ujung ke kumparan sekunder. Tegangan tinggi dibangkitkan dalam kumparan sekunder dan digunakan secara langsung ke busi. Loncatan bunga api dari busi melewati elektroda tengah menuju elektroda massa. ECM menentukan timing pengapian dan meneruskan sinyal pengapian ke setiap silinder. Menggunakan signal pengapian ini, ECM membuat on and off power transistor yang terdapat di dalam igniter. VSV, yaitu vacuum switch valve. Fungsinya itu untuk membuka saluran uap bahan bakar dari tangki bensin, dialirkan melalui korkol kanister menuju intake manifold untuk pembakaran dalam silinder. Cara kerjanya itu ECM mengubah duty signal ke vacuum switching valve atau VSV dalam sistem evaporative emission atau EVAP, sehingga HC yang masuk dapat disesuaikan dengan kondisi pengendaraan atau beban mesin, putaran mesin, kecepatan kendaraan dan lain-lain setelah mesin dipanaskan. ISC atau idle speed control. Fungsinya itu katup ini mengontrol putaran mesin dengan menambah atau mengurangi volume udara yang dibypass oleh throttle valve sesuai signal dari terima oleh ECM. Cara kerjanya itu rotor dibuat menyatu di dalam ISC valve, berputar searah atau berlawanan arah dengan jarum jam dengan sudut tetap sesuai dengan sinyal dari ECM. Rotor dan katup ditempatkan dengan nomor seperti biasa sehingga katup hanya dapat bergerak ke depan dan ke belakang sesuai dengan proporsi putaran rotor. Dengan demikian volume udara masuk kontrol dengan mengubah celah antara katup dan bodi. OCV atau Oil Control Valve berfungsi untuk mengatur tekanan oli yang disuplai ke VVT control. Cara kerjanya, camshaft timing control melakukan penyesuaian dengan kondisi operasi mesin seperti volume udara masuk, posisi throttle valve, dan temperatur cairan pendingin mesin. ECM mengontrol OCV berdasarkan sinyal yang ditransmisikan oleh beberapa sensor. VVT control mengatur sudut intake camshaft menggunakan tekanan oli dari OCV. Injektor, fungsinya untuk menginjeksikan bahan bakar ke silinder. Cara kerjanya, injektor bahan bakar ditempatkan pada intake manifold. Injektor tersebut menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan sinyal dari ECM. Pompa bahan bakar. Fungsi pompa bahan bakar yaitu untuk memompa bahan bakar kendaraan dari tangki menuju mesin. Cara kerjanya, pada saat mesin diputar, aliran arus dari ST2 switch pengapian ke terminal STA pada ECM, sinyal STA. Pada saat sinyal STA N1 dan N2 menjadi input ke ECM, termistor switch relay menjadi on dan arus mengalir ke pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar kemudian bekerja. Selama sinyal N1 dan N2 dihasilkan mesin hidup, ECM akan tetap menjaga agar terminal on, relay pompa bahan bakar on, dan pompa bahan bakar tetap bekerja. VSS, Vehicle Speed Sensor. Fungsinya untuk menentukan kecepatan kendaraan. Cara kerjanya, setiap kali berputar dari putaran speedometer akan memutar switch ke on dari off, switch dari on dan off 4 kali, dan sinyal on off ini diteruskan ke ECM. ECM menentukan kecepatan kendaraan sesuai dengan frekuensi sinyal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.